pertama itu data neraca PT induk dan PT anak. PT induk menurut nilai buku, PT anak menurut nilai wajar. Pada tanggal Januari 2020, PT induk membeli 80% saham PT anak seharga 1.550.000 tunai. Neraca induk PT anak dan PT induk sebelum akuisisi adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri, membuatlah kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi, buatlah jurnal akuisisi dan eliminasi. Terlebih dahulu kita tentukan apakah terdapat goodwill. Kita lihat bahwa harga akuisisi adalah 1.550.000. Ini adalah harga 80%. Ya. Untuk mencari harga 100%, kita tinggal membagi 1.550.000 dibagi dengan 80%, itu adalah harga akuisisi sebesar 100% saham PT anak. Itu nanti kita kurangkan dengan ekuitas PT anak. 100% ekuitas PT anak adalah modal saham 1 juta ditambah laba ditahan 500.000, yaitu 1.500.000. Kita lihat bahwa harga akuisisi itu lebih tinggi daripada nilai wajar ekuitas yang diakuisisi. Jadi terdapat goodwill. Nanti akan kita hitung goodwill. Bagaimana dengan kepentingan non pengendali? Di sini jelas bahwa kepemilikan PT induk terhadap PT anak tidak mencapai 100%. Berarti ada pemegang saham selain dari PT induk. Pemegang saham PT anak yang selain dari PT induk. Jadi terdapat NCI atau kepentingan pengendali. Kita akan melakukan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ini adalah kertas kerja konsolidasi. Ini adalah posisi sebelum akuisisi. Yang kuning ini adalah jurnal yang membukukan akuisisi. Dapat investasi ekuitas PT anak, kredit kas ya. Di sini ini jurnalnya dimasukkan ke sini. Kemudian kita akan mengeliminasi akun investasi ekuitas PT anak dan akun ekuitas PT anak. Jadi di sini ya, yang kuning ini posisi di sini ya. Kita eliminasi, ini juga kita eliminasi. Ya. Jadi yang hijau ini adalah eliminasinya. Ya, debit ekuitas kredit di debit, investasi ekuitas PT anak debit di kredit. Di sini kita lihat jumlahnya tidak sama debit kredit ya. Ini karena terdapat goodwill dan NCI yang sudah kita tentukan bahwa keduanya eksis. Ya. Goodwill kita hitung. Menghitungnya mudah, jadi 100% harga akuisisi dikurangi 100% ekuitas. 100% harga akuisisi adalah 1.550.000 dibagi 80%, kemudian dikurangi dengan 100% ekuitas adalah 1,5 juta, ketemu 437.500. Non pengendali 100% ekuitas tambah goodwill, yaitu 1,5 juta di sini ditambah goodwill 437.500 kali persentase kepentingan non pengendali 20%, ketemu angka legal 87.500. Nah, goodwill ini kita pasang di sebelah debit ya sebagai. Kemudian kepentingan non pengendali kita pasang di sebelah kredit. Hasilnya sekarang balance ya.
balance 193.500 balance ya. Kita bisa cek balance dapat kredit secara total balance. Ini adalah jurnalnya yang hijau ini adalah eliminasi investasi ekuitas, dan ekuitasnya yang kuning adalah eliminasi dari bukan eliminasi, yang kuning adalah jurnal akuisisi ya, mana investasi ekuitas PT Anak bertambah debit, kas berkurang kredit besar 1.550.000. Itu adalah harga akuisisi 80% saham PT Anak. Kemudian setelah akuisisi beres, kedua perusahaan tetap eksisnya, tidak dibubarkan, tidak dilebur, tetap eksis, masing-masing beroperasi seperti biasa, dan kita lihat transaksi selama perusahaan tersebut keduanya beroperasi, keduanya memperoleh laba dan membayar dividen. Nah, dividen PT Anak dan PT Induk adalah sebagai berikut: 2.300.000. Dividen PT Induk adalah 40% dari laba, dividen PT Anak adalah 60% dari laba. Kita akan menggunakan metode cost, metode biaya, di mana akun investasi ini tidak berubah-ubah biarpun PT Anak memperoleh laba ya, jadi tidak ada pengakuan pendapatan investasi biarpun PT Anak memperoleh laba atau rugi. Kita lihat kedua perusahaan memperoleh laba ya, jadi ada laba tahun berjalan di kredit. Ini adalah rekapan dari banyak sekali transaksi ya, debitnya adalah macam-macam akun. Kemudian kedua perusahaan membagi dividen. Oh ya, ini di sini kita lihat perusahaan Anak memperoleh laba 300.000, namun PT Induk tidak mengakui laba tersebut sebagai pendapatan investasi ya, jadi tidak ada ayat jurnal yang resiprokal untuk mencerminkan laba dari PT Anak. Kemudian di sini ada dividen. Nah, PT Anak membagi dividen ya, di sini membagi dividen ya, ada pengumuman dividen, tapi dividen sendiri belum dibayar, baru diumumkan. Nah, ketika baru diumumkan, maka jurnalnya dividen di debit, utang dividen di kredit karena belum dibayar. Nah, di sini pengumuman dividen ini resiprokal dengan dividen yang dibagikan ke PT Anak ke PT Induk atau pemegang saham termasuk PT Induk ini diakui sebagai pendapatan dividen di PT Induk. Jadi ini adalah transaksi resiprokal ya, dan transaksi resiprokal ini harus dieliminasi ya, dieliminasi. Jadi piutang dividen ini harus dilawankan dengan utang dividen, pendapatan dividen di sini lawankan dengan dividen. Jadi ini yang kuning ini harus dieliminasi di kertas kerja konsolidasi. Ini adalah kertas kerja konsolidasi. Nah, posisi awal adalah sudah mencerminkan laba dan dividen di sini ya. Kemudian kita akan melakukan eliminasi terhadap jurnal-jurnal dan akun-akun resiprokal ya. Kita lihat yang pertama dieliminasi adalah utang dividen dan piutang dividen. Kita lihat
utang dividen. Piutang dividen dieliminasi, di kredit jadi 0. Utang dividen dieliminasi sebesar 144.000. Ya. Kenapa hanya 144.000 utang dividen PT Anak yang dieliminasi? Karena dividen kepada induk hanya 144.000, yang utang dividen kepada PT induk ini hanya 144.000, yang 36.000 itu adalah utang dividen kepada pemegang saham non pengendali. Kemudian yang dieliminasi berikutnya adalah dividen dilawankan dengan pendapatan dividen, ya. Jadi pendapatan dividen di PT induk ini harus dieliminasi karena ini merupakan cermin dari dividen PT Anak. Kita lihat pendapatan dividen 144.000 kita eliminasi, kita debit. Ya, lawannya adalah pendapatan dividen ini, lawannya adalah dividen. Ya, dividen di sini harusnya yang kita lihat sekarang dividen kita akan eliminasi, ya. Ini pendapatan dividen dengan dividennya kita eliminasi 144. Pendapatan dividen dari PT induk kita eliminasi, habis. Kemudian dividen dari PT Anak kita eliminasi bagian yang PT induk, yaitu 144. Masih ada 36, ya. Masih ada 36. Di sini masih ada 36. 36 ini juga kita eliminasi, ya, sehingga di sini harusnya 800.000, ya. Ya, karena ini tereliminasi semua, jadi dividen yang tersisa adalah hanya dividen PT induk, ya. Jadi 144 dividen yang PT Anak yang milik PT induk 144 kita eliminasi, sisanya 36.000 kita eliminasi. Eliminasi ini untuk kita pindahkan ke kepentingan non pengendali. Dia akan mengurangi kepentingan non pengendali sebesar 36.000. Ya, jadi kepentingan non pengendali ini adalah di kredit. Oh, ini yang ini belum, ya. Yang investasi ekuitas PT Anak kita seperti biasa kita akan eliminasi. Ini kita eliminasi sehingga tidak ada sisa di sini. Yang ekuitas PT Anak sudah 1,5 juta kita eliminasi sehingga tidak tersisa di sini. Yang ada di sini hanyalah yang milik PT induk. Masih ada sisa, ya, masih ada sisa. Kita sudah hitung itu adalah goodwill dan kepentingan non pengendali di sini. Ya. Jadi kepentingan non pengendali kredit kurang debit, saldonya saldo kredit, ya. Kemudian goodwill timbul di sini, ya. Ini investasi ekuitas sudah hilang, ekuitasnya Anak juga sudah hilang. Nah, kita sudah eliminasi semua akun resiprokal, ya, sudah dieliminasi akun resiprokalnya. Kita tinggal jumlahkan akun-akun yang tidak tereliminasi. Oh, masih kurang satu lagi. Jadi
laba PT Anak sebesar 300.000 ini tidak semuanya masuk ke jumlah konsolidasi ya. Karena sebesar 60.000 ini masuk menambah, kita eliminasi, kita pindahkan ke kepentingan non pengendali. Dia merupakan laba yang menjadi bagian kepentingan non pengendali, sehingga dia akan menambah jumlah kepentingan non pengendali sebesar 60.000 ya. Jadi kepentingan non pengendali segini. Nah, udah selesai semuanya. Jadi ini adalah jurnal-jurnalnya ya. Jurnal ini sama dengan yang di kolom ini ya. Jurnal eliminasi dan penyesuaian sama dengan ini jurnalnya, ini sama dengan yang di kolom sini. Udah selesai ya. Udah ketemu hasil konsolidasinya, sudah balance.